Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan-latihan soal untuk pretest PPG Bahasa Inggris ya. Kita ini memasuki part 4 untuk part di tahun 2024. Dan sebetulnya saya sudah membuat beberapa soal, beberapa video di tahun 2023. Nah, silakan untuk memudahkan teman-teman sekalian tinggal cari playlist dan di sana ada yang namanya playlist pretest PPG. Jadi biar memudahkan rekan-rekan semuanya untuk melihat video-video yang saya sajikan. Dan di video-video sebelumnya biasanya saya akan lebih spesifik kalau membahas sebuah grammar itu langsung dibahas secara spesifik. Jadi untuk yang saat ini saya hanya mengulang materi-materi yang sudah saya sajikan sebelumnya. Dan selain itu, di sini saya juga coba menyajikan soal dikombinasikan, ada profesionalnya, ada pedagoginya juga, supaya teman-teman terbiasa menghadapi soal. Khususnya untuk text reading yang panjang-panjang. Kalau tidak dibiasakan, biasanya mata kita akan cepat lelah. Dan kalau sudah lelah, biasanya akan masuk ke migrain. Makanya sekarang mulai dibiasakan berada di depan komputer membaca teks yang kecil-kecil. Nah, untuk melatih intuisi, silakan teman-teman sekalian kerjakan tesnya, setelah itu baru lihat jawaban yang tepatnya. Oke, sebelum kita mulai, semoga rekan-rekan semuanya tahun ini lulus pretest dan lulus hingga dapat sertifikat pendidik. Amin. Oke, let's begin the lesson. Okay, number one, which word best completes the sentence below? The teacher asked the students to outline the main of the argument in their essays. A. Details. B. Points. C. Summaries. D. Evidence. Nah, kalau seperti ini lebih ke pengetahuan kosakata kita ya. Oke, what do you think is the correct answer? B ya, the main points of the arguments in their essays. Okay, next, number two. Which teaching strategy is most effective for improving students' reading comprehension skills? Nah, A. Having students memorize vocabulary lists. B. Encouraging students to read text aloud in class. C. Assigning silent reading as homework. D. Teaching students how to identify main ideas and supporting detail in text. Remember, the key point in this question is improving reading comprehension. So which one do you think is the activity that can improve reading comprehension for students? A, B, C, or D? Okay, the correct answer is D, ya, teaching students how to identify main ideas and supporting details in text. Jadi aktivitas ini bisa meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dengan cara mengidentifikasi paragraf. Otomatis ini adalah sebuah teks ya yang diidentifikasinya. Number 3, what is an advantage of using portfolio assessment in an English language class? A. It provides a single comprehensive grade for student performance. B. It allows for assessment of students' progress over time. C. It reduces the need for feedback from the teacher. D. It simplifies the grading process. Nah, apa sih kelebihan dari portfolio assessment? Okay, what do you think? Okay, the correct answer is B, ya, it allows for assessment for students progress over time. Jadi kan kalau portofolio itu hasil karya ya. Jadi misalkan hasil karyanya adalah sebuah
karya tulisan misalkan. Mungkin di awal-awal siswa masih banyak grammar yang kurang tepat. Kita tes lagi, misalkan akan lebih baik lagi. Jadi kita bisa membandingkan secara terus-menerus over time. Number 4, which strategy is effective for managing a large class where students frequently speak out of turn? Jadi ini kelasnya besar ya, tapi siswanya itu sering berbicara out of turn, bukan bagiannya. Jadi siswa bicara ya mungkin kalau istilah dalam kelas kita itu asbun ya, asal bunyi. Jadi siswa itu rame banget dan mereka berbicara tapi bukan bagian mereka gitu. Jadi riuh. Nah, kira-kira mana nih strategi yang efektif untuk memanage-nya? A. Assigning more written work to keep students busy. Oke, bisa jadi. B. Establishing and enforcing clear rules about when it is appropriate to speak. Oke. C. Ignoring the behavior to avoid giving it attention. I think this is incorrect ya. Kita mengacuhkan tindak tanduknya. Kita biasa saja, biarkan saja mereka asbun gitu, berisik. D. Increasing the severity of punishment for misbehavior. Jadi meningkatkan tingkat kerumitan atau apa ya, severe itu lebih ke keganasannya. Jadi punishment-nya yang biasanya misalkan cuman push up, barangkali sekarang lari di lapangan mungkin. Ini maksud yang di ini ya. So which one do you think is the right answer? Okay, the right answer is B ya. Establishing and enforcing clear rules about when it is appropriate to speak. Jadi kita kasih penjelasan dan buatlah aturan yang mana siswa mau tidak mau harus berbicara itu pada saat yang tepat ketika dia harus berbicara. Dan otomatis biasanya apabila ada rules seperti itu, there is a consequences as well. Number 5, when teaching a complex grammatical structure, what is the most effective sequence of instructional strategies? A. Explanation, examples, guided practice, independent practice. B. Independent practice, explanation, examples, guided practice. C. Examples, explanation, independent practice, guided practice. D. Guided practice, independent practice, explanation, examples. Mana susunan pembelajaran atau aktivitas ketika kita mengajar kalimat yang atau grammar yang kompleks? Nah, kalau B, saya rasa ini kurang baik ya. Jadi kita langsung mengasih independent practice. Jadi latihan tapi individual misalkan. Oke, B kita eliminasi. C examples, explanation. Oke, guided practice. Which one do you think is the right answer? Okay, the correct answer is A ya, susunannya. Explanation dulu, terus giving example, guided practice, independent practice. Kalau guided practice itu kalau misalkan di simple present nih. Misalkan I bla 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 to school. Terus di sananya ada pilihan go to school atau goes to school misalkan. Itu lebih ke masih guided. Kalau independent itu coba silahkan buat tuliskan kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan dalam bentuk simple present, itu independent. 6. Which form of feedback is most likely to promote student growth and motivation in learning English? A. General praise for completed work. B. Graded without comments. C. Corrective feedback with specific examples. D. Negative feedback focusing on mistakes. Oke, ini adalah memberikan feedback ya, tapi feedbacknya itu berisi tentang motivasi yang menumbuhkan motivasi siswa ya. Oke, which one do you think is the right answer? Okay, the correct answer is corrective feedback with specific examples.
Jadi feedback yang bagus itu, teman-teman, bukan hanya general praise for completed work. Misalkan, wah kamu bagus, luar biasa, pertahankan prestasimu. Itu cenderung untuk meaningless. Sehingga siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oh saya udah bagus, udah. Nah feedback itu harus ada hal yang spesifik, pujiannya ada, tapi ada hal spesifik yang bisa menumbuhkan motivasi siswa dan siswa terus berkembang. Nah, di sini corrective feedback itu feedback yang memberikan koreksi. Oh, kelemahan kamu ini. Dan ada specific examples-nya. Jadi siswa tahu apa yang harus ditingkatkan. Itu corrective feedback ya. Tidak hanya general praise. Good job, excellent, amazing. Ya, itu kan tidak akan membuat siswa berkembang ya. This is text reading ya. Saya pasti setiap ada tes atau latihan soal pasti memasukkan reading ya teman-teman. Kenapa? Takutnya seperti tahun kemarin semua soal itu adalah reading. Nah, oleh karena itu dilatih dari sekarang dengan teks-teks yang panjang. Untuk tips dan triknya, silakan lihat di video-video sebelumnya yang khusus saya memberikan soal reading saja. Di sana saya suka masukkan juga tips dan tricks untuk menghadapi soal reading. What is the primary cause of urban heat island? A. Excessive use of air conditioning. B. Absorption and retention of heat by urban infrastructure. C. Planting too many trees in the urban areas. D. The use of green roof and vertical garden. Apa sih penyebab utama? So, the key point in here is primary cause. Silakan cari kata-kata yang ada primary cause-nya di sini. Nah, kita akan dengan mudah nih bisa menemukannya dari primary cause, kata kuncinya. Kita lihat saat kita menemukan di sini, the primary cause. Silakan baca dengan hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah menemukan, hati-hati. Gak usah pindah ke sana kemari. Di sini aja berarti. Sampai ketemu. And the right answer is absorption and retention of heat by urban structure. Lihat ya. By building, road, and other infrastructure. Cuman kalau jawaban kan biasanya menggunakan sinonim atau hanya digunakan sebagian saja. 8. Which strategy is not mentioned as way to combat urban heat island? Di sini kata kuncinya combat atau sinonim dari ini. Silakan dicari dulu. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan menemukan kata sinonimnya. Bukan sinonim, kata yang sama ya. Nah, terkadang dalam soal reading supaya lebih sulit. Jadi kata combat di sini diganti. Misalkan as a way to deal with misalkan. Tapi tetap jadi kata kunci. Nah, kita lihat di sini dibaca bila perlu satu paragraf ini kita baca supaya paham secara menyeluruh and choose which one is the right answer. The correct answer is A ya, increasing the use of air conditioning units. Karena ini kan not mentioned. Berarti yang disebutkan di sini adalah cara untuk menghadapi urban heat island itu. 9. How do green roof and vertical gardens help to reduce urban temperature? The key point in here is green roof and vertical garden. Silakan dicari. Okay, which one do you think is the right answer? Di mana kita juga bisa menemukan teks spesifiknya? Itu masih ada di paragraf kedua ya, ini nih. The introduction of green roofs and vertical gardens. Nah, bla 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 sampai sini ya. The right answer for this one is C, by providing natural insulation. 10. What are the consequences of urban heat island? The key point in here is consequences. Oke, silahkan cari mana yang mengandung kata consequences. Oke, silahkan pilih jawaban yang tepat. Nah, ini di sini the consequences of urban heat island is increased risk of heat related illnesses ya. Di sini kalau kita lihat konsekuensinya
itu sama dengan impact ya. Jadi di sini barangkali menggunakan sinonim. The impact of urban heat island extend beyond the comfort during serious health and economic in the increased temperature, more in greenhouse gas, moreover elevated temperature significant health risk, particularly for vulnerable population including increased incidence of heart stroke. Nah, di sini berarti consequences kata kuncinya, tapi di teksnya itu bukan consequences tapi the impact. Nah, ini kadang untuk menyulitkan kita gitu. Jadi harus hati-hati, teliti, lebih baik agak hati-hati tapi langsung ketemu daripada baca cepat masih gak ketemu. Itu berarti kita kurang hati-hati. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Soalnya hanya sampai 10 saja biar tidak pusing. I think that's enough. If you like this video, don't forget to share and subscribe my channel. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.